Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbul Aziz dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Ya, saya akan memaparkan pandangan saya tentang virus virus corona tersebut. Virus yang seperti kita ketahui, virus corona berasal pertama kali mengguncang kota Wuhan di Cina dan menyebar ke negara-negara besar seperti Italia dan Amerika, Iran, dan sebagainya, sampai memasuki wilayah kita, Indonesia. Menurut saya dengan adanya dengan masuknya wabah virus corona ke Indonesia ini sangat merugikan, karena dari segi kita sebagai mahasiswa yang biasanya kuliah di kelas mencapai durasi 2 jam, dan ketika kuliah dengan seperti sekarang yang menggunakan teknologi video call itu hanya mencapai batas waktu 1 jam, dan menurut saya itu sangat merugikan. Contohnya seperti saya sebagai mahasiswa yang sangat membutuhkan uang, bisa dikatakan itu sangat merugikan, karena dari biasanya kita di kuliah berangkat dikasih ongkos, dan sekarang itu kita nggak dikasih ongkos gitu, jadi kita lebih dianggapannya kayak libur gitu, padahal kita tetap kuliah karena mungkin kita mengikuti prosedur dari arahan pemerintah. Dan kerugian yang lain itu bisa juga dirasakan oleh pedagang-pedagang atau bahkan ojek online. Contohnya ojek online yang biasanya biasanya mendapat orderan atau penumpang itu bisa mencapai uang yang bisa 200.000 per hari. Ini hanya dia bisa mendapatkan dengan ketika virus corona datang ke Indonesia itu hanya mendapatkan sekitar 10.000, 20.000, 30.000. Nah, itu sangat berbeda sekali dan itu sangat merugikan sekali. Dan menurut saya sangat merugikan ya, karena biasanya nih saya mungkin yang biasanya kayak seperti saya yang tinggal di kampung itu, ketika ada orang meninggal itu ada istilah tahlilan. Nah, seperti sekarang ketika ada COVID, sebelum corona datang ke Indonesia itu biasanya tahlilan diadakan dari jam ba'da isya itu sampai jam 9. Nah, dan ketika adanya corona seperti sekarang itu tidak ada yang namanya tahlilan, karena takutnya banyak yang takut warga yang terkena wabah dari corona tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, corona, jumlah kematian di dunia dalam 2 bulan terakhir tahun 2020 mencapai 14.687, itu yang terjangkit virus corona. 69.602 flu biasa, 140.584 malaria, 153.696 bunuh diri, 193.479 kecelakaan di jalan, 240.950 terjangkit HIV. Lalu apakah menurut Anda corona berbahaya atau merupakan tujuan dari kampanye media untuk menyelesaikan perang dagang antara Cina dan Amerika? Apakah kepanikan ini dibuat oleh perusahaan obat-obatan untuk melariskan produk mereka seperti pembersih, masker, dan obat-obatan dan lain-lain? 338,724.000 orang sakit karena virus corona saat ini, di mana 81.093 orang di Cina dengan populasi lebih dari 1,1 miliar ini, berarti bahwa jika
kita tidak berada di atau belum mengunjungi Cina baru-baru ini, kita akan menghilang 94% kekhawatiran kita. Jika kita terpapar virus corona, janganlah langsung panik karena 81% dari kasus adalah ringan, 40% dari kasus adalah sedang, hanya 5% dari kasus yang berat. Yang berarti bahwa jika kita terjangkit virus ini, kita kemungkinan besar akan sembuh. Beberapa mengatakan, tapi ini lebih buruk daripada SARS. SARS memiliki tingkat kematian 40%, sementara COVID-19 memiliki tingkat kematian 2%. Selain itu, melihat usia mereka yang sekarat karena virus ini, angka kematian untuk orang-orang di bawah 50 tahun hanya 0,2%. Ini berarti bahwa jika kita berusia di bawah 50 tahun dan tidak tinggal di Cina, kemungkinan kita terjangkit dan meninggal ibarat peluang menang lotre dari 1/45 juta. Minggu 22 Maret di Italia 793 orang meninggal karena virus corona. Mari kita ambil dari salah satu hari terburuk sejauh ini. 10 Februari ketika 108 orang di Cina meninggal karena virus corona, di hari yang sama 26.283 orang meninggal karena kanker dan 240.641 orang meninggal karena penyakit jantung. 4.300 orang meninggal karena diabetes. Bunuh diri mengambil 28 kali lebih banyak nyawa daripada virus itu. Nyamuk membunuh 2,740.000 orang setiap hari. Manusia membunuh 1,300 sama manusia setiap hari. Ular membunuh 137 orang setiap hari dan hiu membunuh 2 orang setahun. Dengan adanya ini, kita tidak perlu untuk panik atau takut yang berlebihan, karena buat pemuda-pemuda Indonesia kita hanya perlu mengikuti arahan pemerintah walaupun itu merugikan buat kita. Jadi ketika kita mungkin dari arahan pemerintah untuk semprot sekitaran rumah atau bahkan di sekitaran gang-gang rumah kita untuk menyemprot disinfektan itu itu kita harus mentaati. Dan ketika kita melakukan salaman atau bercengkrama atau berkomunikasi dengan orang itu tidak perlu salaman, karena emang virus corona ini bisa menular itu dengan cara bersalaman ya, dengan batuk juga bisa, dengan angin bisa. Nah, itu yang saya dapat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita jaga Indonesia. Jangan panik karena COVID-19. Tetap menjalankan kesehariannya masing-masing seperti biasa, walau tidak biasa gitu. Seperti kita punya kegiatan, mungkin kegiatan kita di kantor atau di kampus atau di sekolah, mungkin kita bisa melakukan itu di rumah walaupun mungkin kurang efisien, tapi inilah yang kita rasakan saat ini. Corona mengguncang dunia mungkin karena ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.